Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ada satu momen yang tak akan pernah terlupakan dari jutaan jiwa yang berkumpul di Padang Arafah tahun ini. Di tengah teriknya matahari yang menyengat dan gelombang manusia yang bertalbiyah, dengan penuh haru, tiba-tiba langit memancarkan cahaya terang yang tak biasa. Cahaya itu membentuk formasi lembut seperti kilauan sayap malaikat. Sebuah pemandangan langka yang membuat ribuan jamaah haji menangis, terseduh merasakan kehadiran rahmat Allah yang begitu nyata dan menyelimuti. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga yang subscribe segera Allah panggil ke Tanah Suci untuk menjadi tamu Nia tahun ini. Mari kita telusuri bersama kisah penuh keajaiban. Dari awal para jamaah mempersiapkan hati, hingga momen langit bersinar di Arafah menggetarkan seluruh jiwa yang hadir. Ketika hari wukuf tiba, jutaan jamaah dari berbagai penjuru dunia mulai bergerak menuju Padang Arafah. Dengan bus, truk terbuka, bahkan ada yang berjalan kaki. Mereka semua bersatu dalam satu niat, memenuhi panggilan suci dari Sang Pencipta. Mereka mengenakan kain ihram putih tanpa jahitan, tanda kesederhanaan dan kesetaraan di hadapan Allah. Di tengah keramaian itu, wajah-wajah penuh harap dan air mata mulai tampak. Seorang ibu tua dari Indonesia terus memeluk mushaf kecil di dadanya, berbisik doa untuk anak-anaknya. Di sisi lain, seorang pemuda Afrika tak henti bersyukur karena baru pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Suci. Tak ada batas, tak ada kasta, semua larut dalam gelombang spiritual. Tenda-tenda mulai berdiri, para petugas membantu menata tempat dan membagikan air. Meskipun panas terasa membakar, hati mereka tetap tenang. Tidak sedikit yang duduk berdiam diri, merenungi hidup, dan memohon ampun atas segala dosa yang telah lalu. Wukuf di Arafah bukan sekadar kewajiban, tapi kesempatan langka untuk mengulang segalanya dari awal. Hari itu, suasana begitu khidmat. Meski berjuta orang hadir, tak terdengar teriakan, tak ada kegaduhan. Yang terdengar hanya isak tangis, doa yang lirih, dan lantunan talbiyah yang menggema di langit padang tandus itu. Sejak pagi, langit di Arafah tampak sedikit berbeda. Awan-awan tipis menggantung tinggi, dan sinar matahari menyorot dengan lembut, tak sekeras hari-hari sebelumnya. Banyak jamaah yang merasa nyaman, meski belum menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang menanti. Menjelang zuhur, ketika khatib mulai menyampaikan khutbah Arafah, suasana mulai berubah. Langit memancarkan semburat warna keemasan, seolah-olah fajar menyingsing di siang hari. Matahari tidak menyilaukan, justru memberikan kesan teduh yang tak biasa. Para jamaah mulai menatap ke atas, saling berbisik, ada yang menunjuk langit dengan penuh takjub. Beberapa orang bahkan langsung menangis, tanpa tahu kenapa. Hati mereka terasa disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat, namun sangat terasa. Satu jamaah berkata, langit ini seakan berkata, Allah sedang memperhatikan kita, dan rahmatnya sedang turun begitu dekat. Momen itu tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Hanya iman yang mampu menampung rasa haru dan getaran jiwa yang muncul dari pancaran cahaya langit yang seakan menjelma menjadi pertanda dari alam gaib. Tepat setelah khutbah berakhir dan doa-doa panjang mulai dipanjatkan, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Cahaya dari langit seakan membentuk formasi indah, menyerupai sayap atau sosok cahaya besar yang berdiri tegak di antara awan. Tidak satu, tapi beberapa formasi bercahaya tampak menari perlahan seperti bayang-bayang para malaikat. Jamaah pun saling menunjuk dan berseru, "Lihat itu!" Beberapa menangis keras, yang lain sujud syukur, bahkan ada yang langsung memeluk orang di sebelahnya, meskipun belum saling kenal. Dalam sekejap, suasana Arafah berubah menjadi lautan tangisan penuh haru. Mereka merasa sedang berada di tengah. Seakan Allah benar-benar membuka tabir langit untuk menunjukkan kasih-Nya. Seorang relawan dari Mesir yang melihatnya mengatakan, "Sepanjang hidupku melayani jamaah, baru kali ini aku melihat langit seperti ini. Ini bukan sembarang awan." Sosial media mulai dibanjiri foto dan video yang memperlihatkan fenomena tersebut. Namun tak satu pun mampu menangkap keagungan yang sesungguhnya dirasakan langsung oleh para saksi mata. Mereka tidak butuh pembuktian, karena iman mereka sudah cukup untuk berkata, ini adalah tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya yang datang dengan hati yang hancur
dan penuh harap. Detik-detik ketika cahaya itu terbentuk di langit, seluruh padang Arafah bergemuruh dengan suara tangisan. Dari tenda-tenda hingga pelataran terbuka, jamaah haji tak mampu membendung air mata mereka. Bahkan mereka yang sebelumnya duduk tenang kini terisak, memeluk sesama jamaah tanpa berkata apa-apa, seolah mereka telah menyaksikan sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata yang penuh keimanan. Beberapa orang berzikir keras, menyebut asma Allah berkali-kali, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Tangan-tangan itu bukan sekadar memohon, tapi berserah sepenuhnya, seakan menyentuh kasih sayang Nia secara langsung, yang muda maupun tua, yang kuat maupun lemah. Semuanya larut dalam perasaan yang belum tentu bisa terulang 2 kali dalam hidup. Ada yang bersujud di tanah, tak peduli dengan debu dan pasir. Ada pula yang hanya mampu menunduk sambil memegangi dada yang sesak oleh haru. Bahkan seorang mu'alaf dari Eropa yang baru tahun ini memeluk Islam berkata, "Saya tak tahu kenapa tapi saya merasa Allah sedang memeluk saya hari ini." Tempat di mana tidak ada jarak antara manusia dan Tuhannya. Dan ketika langit bersinar dengan cahaya seperti malaikat, maka hati manusia pun luluh oleh kebesaran Sang Pencipta yang menyapa tanpa suara, tapi menyentuh sampai ke relung jiwa. Momen langit bercahaya itu memicu banyak jamaah untuk kembali menengadah, melangitkan doa-doa mereka dengan semangat yang lebih dalam. Ada yang menangis sambil menyebut satu persatu nama keluarganya di kampung halaman, berharap Allah mencatatnya sebagai sebab keselamatan orang-orang yang ia cintai. Ada pula yang berdoa agar mampu kembali ke tanah suci bersama istri dan anak-anak dalam suasana itu. Suara doa terdengar di mana-mana, dalam berbagai bahasa, dalam berbagai nada, tapi semuanya memiliki satu inti, memohon ampunan, ridha, dan cinta dari Allah. Suara doa kolektif itu seperti simfoni ruhani yang menggema, bersatu dengan semilir angin yang mengalir di padang tandus. Itu, para pembimbing haji memandu jamaah membaca doa-doa utama Arafah. Namun tak sedikit pula yang hanya bisa mengucapkan kalimat sederhana, "Ya Allah, ampuni aku." Kalimat itu, meski singkat, terdengar begitu penuh makna di tengah suasana langit yang bercahaya seperti malaikat. Seolah Allah menjawab, "Aku mendengarmu." Banyak dari mereka mengaku ini adalah hari paling bahagia, sekaligus paling menyentuh dalam hidup mereka. Sebab untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak sedang berbicara kepada Tuhan yang jauh di langit, tapi Tuhan yang sedang dekat, melihat, mendengar, bahkan memeluk mereka dengan cahayanya. Satu hal yang sangat luar biasa adalah kesaksian jamaah dari berbagai negara yang semuanya mengatakan hal serupa. Dari Afrika hingga Asia, dari Eropa hingga Amerika Latin. Mereka semua merasa menyaksikan momen spiritual yang tidak biasa. Banyak dari mereka merekam langit dan membagikan pengalaman mereka ke media sosial. Namun semua sepakat, apa yang kami lihat tidak bisa ditangkap kamera. Jamaah dari Turki menyebut cahaya itu menyerupai formasi sayap yang terbuka. Jamaah dari Pakistan bersumpah melihat semburat warna biru keemasan yang mengelilingi awan. Jamaah Indonesia dengan bahasa sederhana menyebutnya sebagai kemuliaan langit yang turun ke bumi. Mereka semua menangis bersama, saling memeluk dan mengucap syukur karena menjadi bagian dari hari yang tak akan terlupa. Seorang imam dari Nigeria bahkan menyebutnya sebagai karamah umum atau tanda cinta Allah kepada umatnya secara berjamaah. Dia berkata, "Tidak semua orang diberi kesempatan melihat cahaya malaikat, tapi hari ini kita semua menyaksikannya." Suaranya gemetar saat mengucapkannya, dan air matanya tak henti mengalir. Momen ini membuktikan bahwa spiritualitas tidak dibatasi bahasa dan budaya. Ketika rahmat Allah turun, semua hati bisa merasakannya. Tak peduli dari mana asalmu, jika hatimu terbuka, maka langit pun akan berbicara kepadamu dalam bentuk cahaya dan rasa haru yang suci. Tidak hanya para jamaah yang menangis, tetapi juga para petugas haji yang telah puluhan tahun bertugas. Mereka yang sudah berkali-kali menyaksikan suasana Arafah pun mengakui, tahun ini berbeda. Salah satu petugas dari Arab Saudi mengatakan, "Saya sudah 17 kali bertugas, tapi baru kali ini saya menangis saat mengatur jalur jamaah." Beberapa dari mereka bahkan berhenti sejenak dari tugasnya, hanya untuk menatap langit dan berdoa. Meski mereka dibekali pelatihan dan kedisiplinan, namun di hadapan cahaya malaikat, mereka pun tak kuasa menahan air mata. Salah satu sopir bus menangis sambil berkata, "Saya bukan jamaah,
Tapi Allah izinkan saya menyaksikan ini. Para petugas medis juga menyaksikan betapa banyak jamaah yang jatuh tersungkur bukan karena kelelahan, tapi karena tangis haru. Mereka datang untuk memeriksa tekanan darah atau suhu tubuh, namun seringkali malah diajak berdoa dan menangis bersama. Sebuah pengalaman yang menghapus batas antara pekerja dan tamu. Ini menjadi pengingat bahwa Allah tidak hanya menyentuh hati mereka yang berhaji, tetapi juga mereka yang melayani tamu-tamunya. Rahmatnya tidak pilih kasih. Berada di Arafah hari itu seakan menjadi bagian dari pesta surgawi yang tak terlihat mata, tapi sangat terasa oleh jiwa. Tak lama setelah fenomena langit Arafah terjadi, video dan foto-foto mulai menyebar di berbagai platform sosial media, memperlihatkan cahaya terang dengan formasi unik di langit. Beberapa menyebutnya seperti sayap malaikat, sementara yang lain menyebutnya sebagai pintu langit yang terbuka. Video itu menjadi viral dalam hitungan jam. Banyak yang membagikannya dengan caption penuh keharuan. Sejumlah influencer muslim ternama bahkan mengunggah ulang dengan tangisan haru. Salah satu video bahkan menembus 10 juta penonton dalam satu hari, dengan komentar-komentar penuh doa dan pujian kepada Allah. Meski beberapa skeptis mencoba mencari penjelasan ilmiah, mayoritas netizen justru lebih memilih untuk mengimani bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah. Mereka yang menonton dari rumah pun ikut menangis. Seorang netizen menulis, "Aku hanya menonton lewat HP, tapi dadaku terasa sesak oleh haru. Ya Allah, panggil aku ke tanah suci." Inilah kekuatan spiritualitas yang direkam dalam zaman digital. Meski keajaiban itu terjadi di langit Arafah, namun getarannya menjalar ke seluruh dunia. Dan bagi yang menyaksikannya, meski hanya dari layar, tetap menjadi momen yang membangkitkan iman dan harapan. Hari Arafah memang dikenal sebagai hari di mana doa-doa tak tertolak. Tapi hari itu, doa terasa jauh lebih kuat. Seolah Allah bukan hanya mendengar, tetapi juga sedang menunggu doa-doa itu dilangitkan. Banyak jamaah yang bersaksi bahwa ketika mereka mengangkat tangan, hati mereka terasa begitu ringan, seakan dosa-dosa mereka benar-benar dicuci oleh cahaya rahmat. Seorang janda tua dari Yaman berkata dengan air mata, "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi saya merasa Allah berkata kepada saya, 'Aku terima doamu.'" Wajahnya bercahaya, meski tubuhnya lemah. Ia duduk diam menatap langit sambil terus berucap, "Alhamdulillah, Alhamdulillah," tanpa henti. Ada yang berdoa untuk anaknya agar taat, ada yang memohon kesembuhan untuk suaminya, dan ada pula yang hanya minta satu hal, ampunan. Doa menjadi bahasa universal, tak peduli aksen, bahasa, atau intonasi. Semua orang di Arafah hari itu berbicara kepada Tuhannya dengan jujur dan tanpa topeng. Mereka tidak berdoa dengan kata-kata indah, tapi dengan hati yang tulus. Dan dalam kejujuran itu, tampaknya langit pun membuka tirainya untuk menyambut. Langit Arafah tidak hanya menyinari padang tandus, tetapi juga menyinari hati manusia yang selama ini gelap. Mereka semua dihadapkan dengan kenyataan bahwa tidak ada harapan yang lebih besar selain harapan kepada Allah. Dan ketika langit menjawab dengan cahaya, maka seluruh dunia pun tahu bahwa doa bukan hanya ucapan nia, adalah jembatan menuju pelukan Tuhan. Di tengah jutaan jamaah dewasa, ternyata ada pula anak-anak yang ikut menyaksikan keajaiban langit itu. Mereka yang mungkin belum memahami sepenuhnya makna wukuf, tapi justru menangkap dengan lebih murni cahaya keajaiban yang terjadi di hadapan mereka. Seorang anak kecil dari Suriah yang datang bersama ibunya, tiba-tiba menatap langit dan berkata, "Ibu, itu cahaya malaikat ya?" Ibu itu hanya bisa memeluk anaknya sambil menangis. Anak itu kemudian memejamkan mata dan menengadahkan tangan, mengikuti gerakan jamaah di sekelilingnya. Tidak lama, dia pun ikut menangis. Orang-orang di sekitar yang melihatnya ikut menangis, menyadari bahwa kesucian momen itu bahkan menjangkau jiwa-jiwa mungil yang polos dan bersih dari dosa. Anak-anak lain tampak menenangkan orang tuanya yang histeris oleh tangis haru. Ada anak kecil dari Malaysia yang mengusap air mata ayahnya, lalu duduk di pangkuannya sambil membaca doa pendek yang ia hafal. Satu pemandangan yang sederhana, namun luar biasa dalam maknanya. Sebuah generasi kecil yang sedang bersentuhan langsung dengan spiritualitas tertinggi dalam hidup manusia. Mereka adalah anak-anak yang kelak akan tumbuh dan membawa cerita ini dalam hidup mereka, bahwa di Arafah mereka pernah melihat langit bersinar seperti malaikat, dan kelak di masa depan mereka akan menjadi saksi yang mengingatkan dunia bahwa Allah benar-benar maha dekat, maha cinta,
dan Maha menerima. Saat sore menjelang dan waktu wukuf berakhir, cahaya itu perlahan mulai memudar. Langit kembali seperti semula. Namun hati para jamaah telah berubah untuk selamanya. Banyak yang tetap duduk, enggan beranjak, seolah tidak ingin keluar dari pelukan langit yang hangat itu. Bahkan setelah matahari mulai turun ke barat, para jamaah masih menangis dan berzikir. Tak sedikit yang merasa kehilangan ketika cahaya itu lenyap. Tapi mereka tahu, cahaya itu telah masuk ke dalam diri mereka. Ada yang menulis pesan di jurnal pribadinya, "Hari ini, aku seperti baru dilahirkan kembali." Dan memang demikian, Rasulullah bersabda bahwa orang yang wukuf di Arafah jika diterima, pulang seperti bayi yang bersih tanpa dosa. Bus-bus mulai membawa mereka keluar dari Arafah. Namun banyak yang masih menoleh ke langit. Seorang jemaah dari Bosnia mengatakan, "Saya ingin langit itu kembali, tapi saya tahu Allah telah menitipkan sebagian cahayanya ke dalam hati saya." Ungkapan itu menggambarkan apa yang dirasakan semua orang, bahwa mereka tidak pulang dengan tangan kosong, tetapi dengan hati penuh cahaya. Arafah tidak hanya menghapus dosa, tapi mengajarkan manusia untuk berserah dan percaya. Ketika cahaya seperti malaikat turun dari langit, maka wukuf tidak lagi hanya ritualia, menjadi titik balik hidup yang tidak akan terlupakan sampai akhir hayat. Sahabat semua, kisah di Arafah ini bukan sekadar cerita tentang cahaya. Ia adalah kisah tentang harapan, tentang rahmat Allah yang nyata, dan tentang betapa dekatnya Dia dengan kita saat kita benar-benar merendahkan diri. Langit bersinar di Arafah, bukan untuk pamer keajaiban, tapi untuk menunjukkan bahwa Allah tak pernah jauh, dan doa-doa kita tak pernah sia-sia. Semoga kisah ini membuka hati kita semua, bahwa ada saat di mana bumi dan langit begitu dekat, dan manusia benar-benar bisa merasa dicintai oleh Tuhannya. Arafah bukan hanya tempat dan waktu, tapi pengalaman ruhani yang mampu mengubah arah hidup. Dan cahaya malaikat itu semoga menjadi pertanda bahwa dunia ini masih diberkahi oleh kasih Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Yang subscribe segera Allah panggil ke Tanah Suci untuk menjadi tamu Nia tahun ini. Doakan juga agar kita semua diberikan kesehatan, rezeki, dan usia yang cukup untuk bisa menyaksikan langit Arafah dengan mata dan hati kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah menggetarkan lainnya. Semoga Allah jaga kita semua dalam cinta dan ampunannya.